olehnya ku tentram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Jiwaku disegarkannya, dan karena namanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan bakal. Shalom dan selamat pagi bagi kita sekalian, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam siraman rohani pagi melalui channel YouTube HKBP Setia Negara. Pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang bertatah di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas anugerah-Mu yang menjaga dan menyertai kehidupan kami sepanjang malam. Dan pada pagi yang indah ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami menjalankan aktivitas hari ini, biarlah firman Tuhan boleh menyegarkan kehidupan kami, menambah semangat dalam hidup kami, agar setiap proses dalam aktivitas kami hari ini boleh Tuhan berkati. Maka dari itu Tuhan, berkati kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, siraman rohani pagi kita diambil dari Ayub pasal 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah lirik lagu yang menyatakan sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Lirik lagu ini mengungkapkan rasa percaya tentang jaminan hidup dan masa depan yang indah, yang Tuhan rancangkan bagi setiap orang yang tetap memiliki pengharapan dan percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, siapakah dari kita yang pernah mengalami pergumulan sama persis seperti Ayub? Ia kehilangan anak-anaknya, hartanya, ditimpakan sakit penyakit, memiliki istri yang menyuruhnya untuk mengutuki Tuhan, dan bahkan teman-temannya ikut menuduhnya sebagai orang yang memiliki dosa tersembunyi, atau dengan kata lain, mereka ingin mengatakan Ayub yang dikenal saleh itu adalah orang yang munafik. Meskipun penderitaan yang kita alami tidaklah sama persis dengan penderitaan yang Ayub alami, akan tetapi pastinya kita pernah mengalami penderitaan. Dalam hal ini kita perlu meneladani Ayub, di mana walaupun di dalam penderitaan ia masih mengungkapkan bahwa penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ini adalah cara kerja iman yang nyata di dalam hidupnya. Ia tidak memandang penderitaan sebagai bentuk Allah telah meninggalkannya, atau memandang penderitaan itu sebagai hukuman, atau juga ia memandang penderitaan sebagai alasan untuk tidak setia dan tidak percaya lagi pada Allah. Ayub tidak melakukan itu. Akan tetapi Ayub mengungkapkan bahwa melalui penderitaan yang ia alami, Allah berkuasa di atas segala sesuatu.
yang sanggup melepaskan dan memulihkan setiap keadaan hidup, bahkan merancangkan masa depan yang jauh lebih indah. Lihatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kita melihat kehidupan Ayub yang pada akhirnya ia dipulihkan dan berkat hidupnya kembali dilimpahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita mau diajak dan merenungkan pagi ini bahwa kita memiliki Allah yang hidup, Yesus yang hadir sebagai juru selamat, mengalami kebangkitan atas maut, yang dimana kelak kita juga akan mengalami kebangkitan dan memperoleh hidup yang kekal. Tapi sebelum sampai pada masa itu, ada banyak tantangan dan ritme hidup yang hadir dalam perjalanan hidup kita. Namun meskipun demikian, tetaplah percaya pada Allah yang berkuasa. Di saat dunia tidak lagi dipenuhi kasih, Allah tetap hadir, setia membawa kasih-Nya dalam hidup kita. Saat dunia tidak lagi peduli, Allah tetap peduli pada masa depan kita. Tetaplah percaya dan taat pada Allah, maka kehidupan kita akan dikuatkan dan dipulihkan. Sebab Allah kita adalah Allah yang hidup, yang memegang dan menjamin masa depan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih setia, terima kasih untuk segala anugerah-Mu yang memberikan penguatan kepada kami pada saat hari ini. Biarlah Tuhan melalui firman yang telah kami dengarkan hari ini, Tuhan boleh senantiasa memberikan kepada kami tuntunan agar firman ini boleh melekat dalam hidup kami untuk sepenuhnya mempercayakan pengharapan kami, mempercayakan masa depan kami, sebab hanya Engkaulah Allah yang mampu merubahkan dan menuntun kami untuk mencapai masa depan yang indah. Engkaulah Allah yang hidup, Engkaulah Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Bapa yang penuh kasih setia, kami mau berdoa untuk seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Bagi anak-anak kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, berkati pendidikan mereka, berkati anak-anak kami yang bekerja. Kami juga berdoa bagi seluruh anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan. Engkaulah Allah yang boleh senantiasa memberikan kepada mereka pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, agar mereka boleh senantiasa menjalani aktivitas mereka dan bergiat untuk dapat menyusun setiap rancangan dalam hidup mereka Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan turut campur tangan. Dan bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan, bagi setiap orang tua Tuhan, kami berdoa Engkaulah Allah yang menguatkan kehidupan setiap orang tua Tuhan, agar kehidupan mereka boleh senantiasa Tuhan tambahkan kesehatan, tambahkan berkat dari apa yang mereka kerjakan, agar mereka juga Tuhan dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Berikan bagi mereka hikmat untuk mendidik anak-anak mereka Tuhan. Tumbuhkanlah kasih di tengah-tengah setiap keluarga Kristen. Kiranya Tuhan turut campur tangan dan memulihkan kehidupan mereka. Bapa yang baik, pada saat hari ini kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang masih dalam keadaan sakit. Biarlah kuasa-Mu memberkati hidup mereka, agar mereka boleh dipulihkan, agar kehidupan mereka boleh menerima kesembuhan daripada-Mu. Bapa, ampuni dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kami sepenuhnya menyerahkan hidup kami, kasihanilah kami Tuhan. Di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.